Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita baca terlebih dahulu doa awal majlis. Ya. Bagi yang punya lembaran besar, lembaran besar ada di situ tertulis doa awal majlis namanya. Ya, bagi yang tidak punya lembaran besar bisa pakai lembaran yang kecil yang baru kita bagi. Ada doa awal majlis. Ya, monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah. Kita sudah membaca bersama-sama doa awal majlis dan doa tambah ilmu. Kembali kami mengingatkan, doa awal majlis ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau mau keluar rumah. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan ketika mau keluar rumah. Terus kenapa kok dinamakan doa awal majlis? Dikarenakan ketika Rasul keluar rumah, pasti beliau mau mengajar para sahabatnya. Jadi bisa dikatakan doa awal majlis ini adalah doa awal pertama kali Rasulullah ucapkan dan Rasulullah baca ketika beliau mau belajar atau mau mengajar kepada murid-muridnya. Jadi kita juga mencoba mengamalkan karena artinya bagus Bapak Ibu sekalian. Saya jabarkan ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu an adillah, agar aku tidak menyesatkan orang lain. Itu pertama. Au udallah, atau aku disesatkan oleh orang lain. Au azillah, atau aku bisa dikatakan azillah ini kayak semacam
Napa nggih? Memelesetkan orang lain. Napa meleset niku? Semerap terpeleset nggih. Nah, jadi orang kalau terpeleset jalan gimana kira-kira? Jatuh. Nah, kalau terpeleset pemikiran berarti arahnya sesat juga, bukan pikirannya yang jatuh. Arahnya juga sesat nanti. Makanya kita kita meminta perlindungan ke Allah juga an azillah, agar aku tidak menyesatkan juga ya Allah. Artinya nyaris sama. Au uzallah, aku tidak dipelesetkan juga sama orang. Saya berlindung juga ya Allah. Au adlima, atau kiranya agar aku tidak zalim kepada orang, tidak mendolimi orang lain. Atau ya Allah, aku berharap dan aku berlindung juga agar tidak dizalimi orang lain. Au ajhala, atau aku membodohi orang lain atau menipu orang lain. Au yujhala alayya, atau aku dibodohi oleh orang lain. Nah, niki doa bagus kalau untuk diamalkan jenengan ketika mau keluar rumah. Apalagi perjalanan yang jenengan lakukan, perjalanan jarak jauh. Ah, niki nggih. Hati-hati karena sekarang zamannya sudah zaman dan leres niku. Ya, zamannya sudah zaman dan jangankan orang lain, saudara sendiri kadang juga ditipu seperti itulah. Apalagi dekat-dekat lebaran, niki sudah wayahe napa tuku kelambi anyar. Pun tumbas napa boten? Dereng tumbas niki. Mudah-mudahan nanti bisa beli yang paling bagus. Jangan yang paling mahal, yang paling bagus. Mudah-mudahan. Ustaz, apa harus beli pakaian baru Ustaz? Oh nggih, sunnahnya Rasul begitu. Kalau lebaran beli pakaian baru. Tidak harus mahal, yang penting baru. Yang penting baru atau bagus. Ya, mungkin baru jatuh dari baru dilindas bis mungkin. Ya, contoh seperti itu ya. Nah, niku. Jadi itu doa awal majelis. Kalau doa tambah ilmu, Bapak Ibu sekalian, kita mengulang kembali. Doa tambah ilmu ini disebutkan oleh Rasulullah di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Hakim At-Tirmidzi. Apa bahasa Rasulullah terkait hadis ini? Terkait doa ini, beliau bersabda, yang membaca doa ini, doa tambah ilmu, beliau menyebutkan sara aliman albatta. Bahasa Arabnya begitu. Sara aliman albatta. Maka orang ini pasti akan diberikan ilmu atau pasti akan menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Kita tidak berharap berilmu menggunakan bahasa ilmu dunia, tapi kita berharap kita memiliki ilmu agama. Kenapa Ustaz harus punya ilmu agama? Karena kata bahasa Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menyibukkan dia untuk belajar ilmu agama. Maka jenengan datang ke sini, insya Allah sudah tanda-tanda Allah ingin jenengan niki menjadi orang yang baik. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ingin kita membahas sedikit ya. Yang sudah kita bagikan di situ ada zikiran atau lembaran tulisannya zikir jama'i. Ya, tulisannya zikir jama'i. Niki zikiran yang diberikan oleh kiai saya, Abi Ihya Ulumuddin, diberikan oleh Abi Ihya Ulumuddin untuk diamalkan. Saya ngamalkan zikir ini, alhamdulillah istiqomah Bapak Ibu sekalian. Makanya saya berharap juga Bapak Ibu dapat zikiran ini juga. Apa fungsinya Ustaz? Nanti akan kita bahas. Sementara waktu kita coba praktekkan terlebih dahulu, nggih. Kita praktekkan terlebih dahulu terkait dengan zikir jama'i. Di kursi kayaknya masih ada. Ya, monggo kita praktekkan zikir jama'i. Jenengan pegang lembarannya semua. Sudah dapat, nggih? Alhamdulillah.
Oke, monggo kita Fatihah terlebih dahulu, kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita masih sambung kepada beliau semuanya dan kita mendapatkan keberkahan beliau semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin wa ila ashabil kiram wa ali baitihi ridham wa aimatil alam khususan li Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Hasani wa zawjatihi wa la jami'a asatidatina ومشايخنا ومعلمنا واساتذتنا صاحب الحقوق الواجبات علينا وعلى نية الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنى والموت على دين الاسلام والايمان بلا منة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة والى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا Ya Latif Allah
khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal
takshifis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alimas sirri minna la takshifis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna Allahumma ya Rabbana cukupono duberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa kabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa kabalna malana ghairu Allah
alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu tadi yang kita baca adalah zikir jama'i, di mana ini dirangkum, zikiran-zikiran ini dirangkum oleh kiai kami yang namanya Abi Ihya Ulumuddin. Kiai saya sekaligus kiainya juga Abi Ridwan yang ada di Malang. Makanya saya berangkat ke sini diutus oleh beliau. Saya sempat nanya Bapak Ibu sekalian, ini nanti saya mau ngasih apa Abi? Mau ngajarkan apa kira-kira ke ke masyarakat Liman Benawi? Abi bilang, sudah, ajarkan zikir jama'i saja. Niki yang ada di depan jenengan. Kenapa kok tidak dari kemarin-kemarin Ustaz? Karena saya masih memulai terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan di awal dan harus bisa diistiqomahkan. Contohnya seperti apa? Seperti doa ketika kita mau sholat. Nah, itu diistiqomahkan biar lebih bagus. Makanya kita mulai sedikit demi sedikit saja, tidak apa-apa. Soalnya saya khawatir kalau langsung banyak jenengan cepat bosan. Kalau bosan tidak mau ketemu saya lagi. Kalau sudah tidak mau ketemu, ngelihat saja sudah enak ya. Apalagi melihat nyium baunya saja sudah mau muntah. Wah, ini repot nanti. Ya sebetulnya untung ke saya, karena saya tinggal laporan nanti ke Kiai. Anubi, ini orang-orang Liman Benawi sudah tidak mau ke saya. Ya sudah pulang. Kalau sudah gitu kan enak, jenengan enak, saya juga enak. Gitu saja, sama-sama bosan. Bosan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan sedikit. Sebelum kita masuk kepada poin kajian kita, saya jelaskan sedikit. Bagi yang belum nerima di kursi ini masih ada Mas. Bisa dibagikan. Yang belum nerima. Mohon maaf, ini saya tadi fotokopinya cuma 50 orang karena saya pikir 50 lembar. Karena saya pikir yang datang nggak sampai 50. Ternyata lebih. Ya, ternyata lebih nih. Ya, saya berharap mudah-mudahan yang datang ke depannya nanti sampai 500 ya. Mudah-mudahan. Tidak apa-apa, meskipun nanti saya harus masang taruh di depan, tidak apa-apa. Saat kalau 500 jenengan fotokopinya nanti mahal, gak masalah. Saya siap mengeluarkan uang puluhan juta demi jenengan. Apa yang gak buat jenengan sih? Ya istilahnya niki dzikir jama'i yang diberikan oleh kiai kita, oleh Abi Ihya untuk dibaca, diamalkan. Karena nopo banyak yang sudah mengistiqomahkan dzikiran ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kehidupannya semakin tentram, makmur, sejahtera, semakin baik, istrinya, keluarganya solihah, anak-anaknya juga tambah soleh-solihah, dan alhamdulillah sebagian dari mereka, termasuk salah satunya ada salah satu jemaah saya dekat Bu, itu kemarin baru wafat. Saya berangkat ke sini, beliau wafat 2 hari kemudian. Berarti wafatnya tepat awal pertama Ramadan, awal pertama bulan puasa. Niku dekat sama saya, namanya Pak Abdul Aziz. Beliau itu kalau sudah dzikir jamaah ini dimulai, tidak mau telat, pasti datang duluan. Kalau Abi kita, kiai kita itu, Abi Ihya itu mengadakan kajian di Pondok Pujon di Pondok Malang biasanya Selasa. Jadi istilahnya selosoan. Kalau kita kan hari Rabu, istilahnya Rebuan. Niku ngaji rebuan, nggak apa-apa. Nyaingin Abi Ihya sedikit-sedikit nggak apa-apa, Istilahnya nopo, kita saling berlomba dalam kebaikan. Suatu waktu, seumpama nanti jenengan pengen ikut kajian selosuan di Malang, monggo. Jenengan berangkat hari Senin, ikut kajian selosuan, ya Selasa sore biasanya, ikut kajian selosuan. Selepas kajian jenengan balik pulang ke sini ikut ngaji rebuan. Saya ini kayak deket aja saya. Apalah artinya jarak? Ya, Madura ke sini aja saya tempuh demi ketemu jenengan.
Nggih napa boten? Alhamdulillah. Nah, saya sembari jelaskan sedikit demi sedikit terkait zikir jama'i kita. Yang pertama, memang ini bukanya nggak pakai gayanya bukaan Al-Qur'an nih, dari kanan ke kiri. Tadi agak yang bingung. Potong di Ustaz ini ya. Ikuti nomornya saja, Bu. Nggih, ikuti nomornya. Sudah saya kasih nomor satu-satu nih, Bu. Nah, cara bukanya dari kanan ke kiri biar kita niru bukanya Al-Qur'an, nggih. Nah, saya jelaskan dari pertama. Nomor 1, la ilaha illallah. La ilaha illallah niku dalilnya jelas, ajaran langsung dari Rasulullah. Orang yang berzikir la ilaha illallah berarti dia berzikir paling utamanya zikiran. Kata Rasulullah apa? Afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikiran niku la ilaha illallah. Makanya kita juga memasukkan agar tidak lupa. Nih, agar tidak lupa. Jaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan lafaz zikiran la ilaha illallah. Jadi setiap hari kita berusaha iman kita coba naikkan. Tapi ini kalau tidak dibaca bareng sama jenengan, baca sendiri tidak apa-apa. Oh, lebih bagus. Jenengan baca tiap hari di rumah masing-masing, monggo kerso. Nggih, langkung saya niku la ilaha illallah yang pertama. Yang kedua ada dikiran Allah, Allah, Allah. Cara bacanya begitu. Allah itu kalau dari Abi Iya. Kalau waktu saya di Mekah dengan Abu Ya Ahmad, baca Allahnya dipanjangkan Ibu. Jadi lafaz Allah niku sampai nafas habis. Allah, Allah, begitu terus sampai akhirnya kita merasa dalam hati itu, aduh kayak mau nangis Bapak Ibu sekalian. Apalagi bacanya bareng-bareng. Tidak percaya? Mau kita coba? Mau kita coba? Nanti jenengan pulang-pulang tiba-tiba nangis semua, ini repot saya. Nah, kalau jenengan mau nyoba pas sendirian tengah malam sebelum sahur, coba dikiran Allahnya diperpanjang. Satu dikiran Allah sampai habis nafas. Allah. Aduh, kerasanya gimana gitu, nggih. Ya, kayak ngerasakan nopo nggih. Kayak lagi dipijit refleksi ini dulu. Wah, enak. Tidak percaya nanti coba sendiri. Jangan dicoba sekarang. Nanti pulang-pulang nangis semua, saya ditanyakan nih. Oh iki jemaah kok nangis kabeh kok ustaz yang aneh iki, sesat ustaz, repot nanti saya. Nggih. Itu yang kedua. Allah. Kenapa harus dikiran Allah? Rasulullah pernah bersabda, Bapak Ibu sekalian, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqal atau hatta la yuzkar, sampai tidak disebutkan lafaz di dunia ini Allah, Allah. Jadi zikiran Allah ini adalah zikiran akhir zaman. Kenapa? Karena nanti ketika sudah tidak disebut lagi zikiran Allah, Allah, besok kiamat. Berarti tanda-tanda gitu. Kalau di Liman Benawi sudah ada yang nggak baca zikir jama'i, tanda-tanda besok sudah mulai kiamat. Pengen? Oh jangan dulu kan. Yang jomblo langsung mikir, belum nikah tak. Nah, yang sudah nikah jangan mikir mau nikah lagi. Nah, itu pikiran yang kedua. Yang ketiga, sallallahu ala nabi Muhammad. Cara bacanya gimana? Sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Ini salawat. Salawat paling ringan. Ada yang menyebutkan ini namanya salawat Jibril. Ada yang menyebutkan ini namanya salawat Jibril. Kenapa kok disebut salawat Jibril? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Apa ada malaikat Jibril pernah ngasih tahu ke jenengan apa gimana? Tidak tahu. Okay. Mungkin ada yang mimpi malaikat Jibril mungkin tadi malam? Oh enggak ya. Karena lain, malaikat Jibril itu ke Nabi saat. Iya memang. Malaikat Jibril itu hanya turun untuk Nabi dan Rasul, tidak untuk orang-orang seperti kita. Ya, umatnya Rasulullah tidak bisa didatangi langsung oleh malaikat Jibril. Yang keempat, dikiran hasbunallah wa ni'mal wakil. Cara bacanya gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kata niku.
Kalau kita baca sore niki bacanya pelan saja, santai. Ini kalau di Malang Bu, di pujon saya, di pondok saya di pujon niku, itu kalau pas baca hasbunallah niki pas tengah malam. Jadi dengan bayangkan nih, jam 1:30 kita sholat tahajud, berjamaah, selepas itu baca ini. Dikir jamaah yang dibaca. Pas nyampe ke hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau dibaca pelan ngantuk nomo boten. Ngantuk. Jadi cara bacanya gimana waktu tengah malam? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, teniku. Tujuannya apa? Biar semangat. Bahkan kadang kita sambil berdiri semuanya. Disuruh sama Abi, berdiri semuanya, berdiri. Ayo pikiran, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Akhirnya gak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk masih dilempar sama tasbih nih biasanya. Saya pernah kena 1 kali. Pas ngantuk pun gak kuat karena capek habis lembur malamnya, ngantuk. Oh, disawat sama kiai dari belakang pakai tasbih. Tewas. Sampai selesai subuh nggak ngantuk lagi nih. Ya mungkin nanti ada yang mau praktek gak apa-apa. Ya seperti itu. Itu dikiran yang kelima. Masuk dikiran yang kelima. Dikiran yang keempat tadi. Masuk dikiran yang kelima. Yang kelima ya latif. Bacaannya gimana? Ya latifu ya latif, ya latif Allah latif. Nah seperti itu. Bacanya ya latifu ya latif, ya latif Allah latif. Ini fungsinya untuk apa Ustaz? Nah ini penting, didengarkan, jenengan perhatikan seksama, penting. Ya latif ini fungsi dikirannya untuk melembutkan hati. Melembutkan hatinya siapa Ustaz? Hatinya kita sendiri bisa, hatinya orang lain juga bisa. Ini biasanya kita praktekkan Bapak Ibu sekalian kalau ada orang yang tidak suka sama kita. Ini biasanya kalau saya berangkat dakwah kemana gitu, pasti ada orang yang tidak suka. Saya tidak tahu di Liman Benawi ada yang tidak suka bagaimana ini. Saya belum ngecek ini, nanti saya cek. Kalau ketahuan tak dikiri ya latif nih, tak dikiri ya latif, tak khususkan ke orang nih. Kita pernah praktek Bapak Ibu sekalian. Datang ke satu daerah, orang ini benci, sangat benci. Kenapa? Karena kita santri. Orang ini benci ke santri. Santri ndiki. Teko Malang. Gayane wae. Apa napa ngene? Apa dakwah. Kaya awak dhewe ora tau Islam wae. Ngoten niku bahasane. Akhirnya napa? Menolak, kegiatan kita ditolak. Nah, waktu itu akhirnya saya inisiatif sama teman-teman, ayo dikiri ya lagi. Khusus sih kalau wong iki, khusus wong iki. Jadi nggak usah kita ngelabrak orangnya, nggak perlu. Kita minta sama Allah agar orang ini dilembutkan hatinya. Akhirnya kita baca ya latif terus. Jangan bayangkan nih, 40 orang, santri 40 orang, dikira dia latif khusus orang tadi. Tembus langsung ke. Yang keras hatinya lembut, alhamdulillah. Akhirnya ketika kita pulang nangis orangnya Bu. Ustaz, kenapa kok sebentar cuma di sini? Oh, cuma 1 bulan ya Ustaz. Ayolah nambah lagi, nangis. Makanya kita nggak tega kan ayahnya sudah nanti kita main-main, sering main ke sini. Alhamdulillah sekarang dekat sama kita. Kenapa? Karena kena pikiran ya latif. Kita minta sama Allah agar orang ini dilembutkan hatinya. Jadi jangan minta ke orang lain, mintanya langsung ke Allah. Jangan tanggung-tanggung. Pakai pikiran Allah. Ya latif. Nah, yang nomor 6. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Dilakukan biar enak, biar jenengan tidak terlalu bosan. Kan kalau dilakukan gitu kan nyantai. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Nah, yang dikiran nomor 6 ini dikiran nopo Ustaz? Saya jelaskan. Dikiran nomor 6 ini adalah dikirannya Nabi Khidir. Jenengan pernah tahu Nabi Khidir? Pernah ketemu Nabi Khidir? Oh pernah ya? Alhamdulillah.
Ada yang bilang tanda-tandanya Nabi Khidir itu biasanya dekat sungai, kalau enggak dekat laut. Nah, katanya Mas Har, ya katanya Mas Har. Oh, yang dekat sungai sini ada satu, Mas Ali. Jangan-jangan Mas Ali ini Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir niku punya dikiran khusus. Gini dikirannya, nomor 6. Nomor 6 niki dikirannya Nabi Khidir. Apa kegunaannya, Ustaz? Ceritanya dulu ada orang Bapak Ibu sekalian yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, di tengah jalan dia kena rampok, kena begal. Nah, kalau bahasa sekarang kena begal. Akhirnya semua perlengkapan dia, peralatan dia, perbekalannya habis, ludes, gak bisa nyampe ke Mekah. Di pertengahan jalan dia sudah kelaparan, sudah mau mati. Dia doa ke Allah, ya Allah tolong saya ya Allah. Tiba-tiba ada orang datang. Ada orang datang. Kamu kenapa? Saya kena begal. Kamu mau saya kasih dikiran? Kalau kamu baca dikiran ini, kamu akan diselamatkan oleh Allah. Iya, saya mau. Diajarilah dikiran ini. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, sampai seterusnya. Nah, ternyata ketika orang ini dapat dikiran itu, dia baca, baru sebentar dia baca, ada orang rombongan datang langsung jemput orang ini. Ayo sampean ikut kita berangkat. Mau kemana? Kalian mau kemana? Kami mau ke Mekah. Sekalian sampean ikut juga. Dibawalah orang ini nyampe ke Mekah, dikasih makanan, dikasih baju, dikasih perlengkapan, dikasih uang juga, perbekalan, semuanya lengkap. Sampai orang tersebut nangis. Akhirnya orang ini nanya ke yang ngasih tadi, kamu ini kok bisa ngasih saya uang banyak semacam ini? Kamu kenapa kok bisa ngasih saya? Orang ini bilang, saya tadi ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang ke saya, kamu tolong orang yang ada di sana itu. Orang di sana itu butuh bantuan. Dia tadi minta kepada Allah dengan salah satu namanya yang lembut, yaitu ya Latif, ya Latifan bi khalqi. Ya Latif itu termasuk Asmaul Husna, yang artinya yang maha lembut, yaitu Allah yang maha lembut. Nah, akhirnya ditolong oleh orang tersebut. Berarti yang menjadi perantara selamatnya orang tadi karena siapa? Karena Nabi Khidir yang ngasih amalan ini. Nah, siapa tahu nanti jenengan ngamalkan ini ketemu Nabi Khidir juga. Nggih. Siapa tahu, enggak ada yang tahu. Ketemu Nabi Khidir langsung, jaluk apa kan? Tunggu, jaluk tunggu apa sakit awakmu. Nah, kalau ketemu Nabi Khidir Bapak Ibu sekalian, jangan minta aneh-aneh. Enggak usah minta, saya pengen minta Nabi Khidir rumah tingkat 20, jangan, eman. Ya, minta mobil yang paling canggih jangan. Lebih baiknya kalau jenengan minta ketemu Nabi Khidir, minta doa satu saja. Apa itu? Saya pengen selamat dunia akhirat. Itu saja. Kenapa? Karena ada yang mengatakan doanya Nabi Khidir ini termasuk doa yang mustajab, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita minta selamat dunia akhirat, insya Allah selamat terus sampai hidup dan setelah nanti kita mati. Kalau ketemu ya, nah jenengan kalau ketemu nanti titipkan salam saya. Nabi Khidir ada salam dari Ustaz Rozi. Ustaz Rozi sing ndi? Iku wong sing nang kono kuwi, nang omahe Pak Kandar kuwi. Ya, terus niku. Ya alhamdulillah, itu yang nomor 6 dikirannya Nabi Khidir. Yang nomor 7 sama persis, dalam artian sama persisnya, fungsinya sama persis. Jadi tujuannya kita memohon kepada Allah dengan zatnya yang maha lembut. Itu nomor 7. Nomor 8, nah ini kita anjurkan dibaca juga setiap selesai melaksanakan sholat fardu, okay? Setiap selesai melaksanakan sholat fardu dianjurkan baca yang nomor 8 sebanyak 4 kali. Tujuannya apa Ustaz? Ini kita dapat dari guru kami, dari guru kita yang di Mekah, Abu Said Ahmad. Beliau mengatakan dikiran ini tujuannya untuk meraih husnul khotimah. Nggih, napa husnul khotimah niku? Kata para ulama, husnul khotimah niku mati kematian yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Jadi yang lain lagi nunggu hisab, dihitung amal-amalnya, jenengan tiba-tiba ngelewati gitu aja. Ya, jalan gak ada
gak ada yang negor, gak ada yang nahan, gak ada yang nopo. Tiba-tiba masuk aja jenengan ngelihat ada pintu surga kebuka, masuk enak gitu, gak ada yang negor sama sekali. Nah niku namanya disilakan dengan kematian husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya juga, okay? Nah nomor 9 hasbi rabbi jallallah dan seterusnya. Ini ada di pikiran rotib haddad. Ya, ini pengakuan kita kepada Allah bahwa tidak ada di hati kita kecuali hanya ada Allah saja. Kita hanya berharap kepada Allah saja. Isinya seperti ini. Makanya kita masukkan juga, oleh kiai kita dimasukkan juga. Dan yang nomor 10 kita berharap Bapak Ibu sekalian, pikiran yang nomor 10 kita berharap mudah-mudahan aib-aib kita semuanya ditutupi oleh Allah. Setiap orang punya aib, nggih napa boten? Jangankan jenengan, saya yang kelihatan sama jenengan, satrosiku luar biasa itu ilmunya. Saya juga punya aib Bapak Ibu sekalian, tapi gak dibuka oleh Allah, saya juga tidak membuka. Kenapa? Karena sekali kita tidak membuka, insya Allah Allah gak akan pernah buka aib kita. Makanya yang ditampakkan biasanya sama Allah yang baik-baik saja. Makanya jenengan ngelihat saya kok kayak baik-baik terus, itu apik wongnya yo. Iya, karena sama Allah yang ditampakkan yang baik, yang baik-baik. Kalau ditampakkan sama Allah yang jelek-jelek, aduh, males jenengan ketemu saya tuh. Ya, tapi untungnya yang ditampakkan sama Allah yang baik-baik saja. Ya, seperti itulah. Setiap kita punya aib, kita berharap memohon kepada Allah agar aib tersebut terus ditutupi sampai kita wafat. Wafat pun mudah-mudahan terus ditutupi, gak ada yang tahu aib kita. Ya seperti itulah. Itu yang nomor 10. Nah, yang nomor 11 kok tadi kayaknya dikira sambil senyum-senyum. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali. Ini dikiran dari siapa Ustaz? Kok pakai bahasa Jawa? Jenengan tahu ini dikirannya siapa? Ini dikirannya Sunan Ampel. Semerap Sunan Ampel yang ada di Surabaya niku. Kalau orang Jawa biasanya bilangnya Sunan Ngampel, nggih. Sunan Ngampel terus. Nah, ini dikirannya Sunan Ampel. Abi Ihya guru kita itu dapat dari seorang wali, yang wali ini tidak mau ketahuan namanya. Gak pengen populer, gak pengen terkenal, gak pengen masuk TV, viral nopo, gak pengen. Pokoknya beliau hanya fokus ibadah ke Allah, mendoakan umat gini ku. Nah, beliau pernah dapat dikiran niki dari wali tersebut. Makanya lafadznya ndak bisa dirubah, tak boleh ditambah lafadznya tadi. Beras akeh, duit akeh, bojo akeh, cuma gak bisa. Anak akeh gak oleh, nggih. Maknane nopo? Ini dikiran termasuk ijazah. Ijazah itu tidak boleh dirubah. Tapi semua masuk tak ke situ, masuk Bapak Ibu sekalian. Beras akeh, duit akeh. Berarti maknanya kesejahteraan dalam rumah tangga. Kalau udah uang banyak, beras banyak, kira-kira masih ngeluh enggak? Udah. Pengen ini ada, pengen itu juga ada. Tapi kebutuhan beras akeh dan duit akeh untuk apa? Kanggo ngaji, dipakai buat ngaji. Lungo haji untuk naik haji. Ini Bu, ada satu rahasia. Pernah satu jamaah tuh pernah nyampaikan ke kita. Jamaahnya Kiai, jamaahnya Abiyah itu pernah nyampaikan ke kita. Ustaz, aku wis ngalami tenanan. Ngamalno dikiran kita, dikira dikir jemaah tak amalno tenanan kan. Nopo apa? Aku ra duit, gak punya uang kan. Tapi alhamdulillah munggah kaji wis ping pindho. Oh ya Allah. Untung waktu itu saya nggak nyambung nggih. Sampai ping pindho, aku ping telu Pak. Enggak ngomong aja nggih. Tapi alhamdulillah dia ndak punya uang Bapak Ibu sekalian. Kerjanya pun kerja biasa. Kalau kita logikakan, kerjanya itu tidak bisa bikin orang ini daftar haji. Tapi nyatanya orang ini berangkat haji 2 kali. Pengen apa buatan? Pengen lah. Pengen melengkapi rukun Islam juga, nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keturutan, nggih. Mudah-mudahan keturutan. Pengen ijazah niki?
pengen nanti saya ijazahkan semua. Alhamdulillah saya dapat ijazahnya dari kiai, dari Abiyah, nanti saya ijazahkan ke jenengan. Tapi tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Oke, biar datang-datanya. Yang nomor 11 begitu. Ini pikirannya Sunan Ampel. Yang 12 ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Cara bacanya gimana? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Ini ditemukan di mana bacaan ini? Di Burdah. Belum pernah tahu Burdah? Kapan-kapan nanti kita baca Burdah bareng-bareng, oke? Kita sambil baca Burdah bareng-bareng. Kenapa? Karena ada keistimewaan khusus saat ada orang yang terbiasa membaca Burdah, Bapak Ibu sekalian. Ada keistimewaan khusus. Nah, kita ngambil yang paling inti, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Artinya sudah kita masukkan di situ, jangan nanti tinggal baca sendiri. Nah, yang terakhir, Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana. Agak sulit nih, agak sulit nadanya gitu, tapi insya Allah gampang, gampang karena apa? Kita lakukan biar jenengan tidak bosan. Kita coba sekali lagi. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna malana ghairu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu rahasia. Ini jangan apa ya, bisa boleh ketawa boleh enggak, Saya pernah diutus ke daerah Sumbawa 1 tahun saya di sana. Nyampe ke sana, saya pernah ditelepon sama Abi Iyar. Ditanya, "Gimana dakwahnya sih?" Saya tanya balik, "Alhamdulillah Bi, alhamdulillah baik." Saya nanya balik ke Abi waktu itu, "Bi, kira-kira kalau saya nyebarkan dzikir jama'i boleh enggak?" "Lo harus. Itu dzikiran bagus, itu dzikiran istimewa. Saya dapatnya hasil istikharah. Itu harus disampaikan biar orang di sana juga merasakan keistimewaan dzikir tersebut." Tapi saya bingung Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok bingung? Di nomor 11 dzikirannya pakai bahasa Jawa, tidak boleh dirubah. Orang sana tidak ngerti bahasa Jawa, pakai bahasa Bima. Waktu saya baca ini ketawa semua Bapak Ibu sekalian. Ketawa semua, saya biarkan aja. Yang pertama saya biarkan aja sambil ketawa. Jangankan orang di luar Jawa, jenengan orang Jawa aja pas dikiran tadi ketawa, gino boten. Nah, apalagi orang selain orang Jawa, ketawa full. Akhirnya setelah dikiran nanya, "Tak, itu dikiran apa tak?" Nah, saya jelaskan, ini dikiran yang didapatkan kiai saya Abi Iya itu dari seorang wali. Nah, makanya beliau mengarahkan pada kita tidak boleh dirubah. Artinya apa Ustaz? Saya jelaskan artinya. Pas saya jelaskan artinya senang mereka. Iki apa ini? Ini bagus ini dikiran nih. Dikiran biar kita semangat ngaji juga bisa naik haji. Sekaligus tambahannya nopo? Tambah akeh berase, tambah akeh duite. Oh, ini iki apa ini? Nah, akhirnya orang di sana meskipun bahasa Jawa nerima. Jadi kita pernah diundang di Kapolres ya benar, di rumahnya Kapolres. Saya pakai dikiran ini Bapak Ibu sekalian. Saya ngajak santri, saya pakai dikiran ini, dikir jemaah yang saya baca. Polresnya waktu itu heran, Kapolresnya, "Ustadz ini pakai dikiran apa ya?" Nah, waktu itu saya jelaskan, "Ini Pak, mohon maaf kalau Bapak tidak paham artinya, ini kami mendapatkan dari guru kami begini. Karena ini ijazah khusus, maka lafadznya tidak boleh dirubah. Meskipun jenengan orang Bima, jenengan orang Dompu, orang Inggris pun tidak boleh merubah lafadznya." Saya bilang begitu. Sama seperti lafadz la ilaha illallah. Meskipun yang mengucapkan orang Inggris dirubah apa botan? Botan.
Kenapa? Karena la ilaha illallah lafadz langsung dari Nabi. Kalau yang Allahumma ya Rabbana ini lafadz langsung dari wali. Makanya bahasane barokai Nabi wali. Kita nyuwun barokahnya Nabi dan barokahnya para wali. Seperti itulah. Didompu pakai dikiran begini, pakai bahasa Jawa, nggih. Terus selepas saya pulang dari Mekah, saya juga dakwah buka kajian di Madura. Dari Sampang, kota Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, alhamdulillah ada semua anggota kajian saya Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka nangis sekarang ini. Ya, saya tinggal ke Lampung, saya tinggal itu biarkan mereka berjalan sendiri. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mereka tetap mengamalkan dzikir jama'i. Nah, baru tadi nelpon mau mengamalkan dzikir jama'i secara bersama-sama lagi. Alhamdulillah. Dan ketika saya menawarkan dzikir jama'i ini, saya juga baca menggunakan bahasa Jawa, padahal di sana bahasa Madura. Nih, di sana bahasanya bahasa Madura. Ada yang waktu itu nawar, "Tat, bisa ndak saya ganti dengan bahasa Madura?" Oh, gak oleh, sepurane. Kenapa? Karena ini adalah ijazah. Ijazah itu tidak boleh dirubah lafaznya. Kalau dirubah, khasiatnya juga berubah. Ikut. Makanya untungnya penduduk desa Liman Benawi orang Jawa. Nggih, untungnya orang Jawa. Jadi pas baca ini langsung paham. Jadi ketika baca tuh beras akeh, duit akeh sambil guyu. Kenapa paham? Gak perlu dijelaskan, gak perlu paham bahasanya sendiri sudah. Nah, ini kalau di Malang Bapak Ibu sekalian, karena saking banyaknya yang sudah membuktikan, kalau sudah kiai Abi Ihya yang mimpin pikiran ini, kalau sudah kena ke Allahumma ya Rabbana, langsung diangkat semua. Allahumma ya Rabbana cukupana. Saya mikir ya Allah, padahal dari depan sampai belakang itu dikira doa semua. Kenapa hanya nomor 11 saja yang diangkat tangannya? Gitu. Soalnya nomor 1 sampai 10 selain tidak paham kan, dikiranya kurang mantap. Nek nomor 11 ini kena duit akeh, beras akeh, mantep kan? Langsung diangkat. Allah beras akeh duit. Alhasil begitu. Alhasil begitulah. Ya, maknanya ini pikiran sengaja kita bawa ke desa Liman Benawi agar desa sini juga mendapatkan keistimewaannya, mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan bisa sambil lalu kita amalkan bersama. Nggih. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Mau saya ijazahkan? Mau nggih? Saya ijazahkan secara khusus. Penting saat ijazah itu. Nggih. Karena ketika kita diijazahkan seseorang, berarti kita sudah punya sambung sanad pikiran tersebut. Saya dapat dari kiai saya dapat dari gurunya, terus gurunya terus nyambung. Ya, termasuk salah satunya yang dari kalau pikiran ini sampai ke Sunan Ampel. Seperti ini, Bu. Saya ijazahkan sebagaimana saya mendapat ijazah dari guru saya. Nanti ketika saya bilang ucapkan qabil tu, jenengan cukup mengatakan qabil tu. Apa artinya qabil tu? Saya terima. Artinya saya terima, Ustaz. Cuma pakai bahasa Arab. Tidak apa-apa, gaya Arab titik-titik nggih. Cek rada gaya titik ngoten niku lho. Ajaztukum kama ajazani syaikhi wa murabbiruhi Abina Ihya Ulumuddin ijazatan mubarakatan. Qabil tu. Qabil tu. Alhamdulillah. Ya sudah diterima, kita sudah sambung sanad, kita sudah nyambung nanti kalau ada jenengan ditanya seumpama sama malaikat nanti di akhirat, apa kok dikira ngene awakmu? Nah. Oh, santai malaikat. Aku oleh toko satu sini. Ngoten niku nggih. Biar nanti malaikatnya nyambung ke saya. Ya, dipanggil saya, "Rozi, kene on." Ora, aku kon dikira ngene. Oh, jok takon aku, takon guruku. Biar malaikatnya biar capek, nggih. Suruh siapa nanya-nanya. Nah, kalau untuk yang bersanad, untungnya di sana. Ya, jadi ketika malaikat nanya, kita tidak perlu beralasan punya ilmu banyak apa dan tidak perlu. Cukup aku oleh teko guruku. Niku mawon, simpel. Ya, gampang nggih. Nah, makanya nanti semua ilmu yang saya kasih
juga merupakan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Jenengan ngamalkan, ndak usah khawatir karena semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, atas niku. Pengen ngamalkan? Alhamdulillah. Sudah jam berapa nih? Waduh, tinggal 4 menit. Ya, tinggal 4 menit, nggih. Pripun? Masih lama. Kok dungaren semangat? Kayaknya kemarin nanya-nanya, tak wis jam 5. Wah, iki. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke poin kajian kita ya. Biar ada ilmu, ada pikiran yang didapat, ada ilmu juga yang didapat. Oke, kita masuk pada kajian kita terkait dengan meraih nafahat Ramadan. Berusaha mendapatkan hembusan rahmat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat. Satu hembusan saja kita dapat, selamat bu kita. Selamat sampai akhir hayat insyaallah. Oke, kita masuk. Kalau kemarin sudah belajar adab-adab berpuasa waktu Ramadan, juga sudah belajar hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Sekarang kita masuk ke sunnah-sunnahnya puasa Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah puasa Ramadan? Ada 9. Nih, perhatikan. Ada 9 macam. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Maknanya kalau sudah adzan, ya maknanya bukan berarti harus nopo nggih, yang lagi ngantri, oh aku disik, oleh. Bukan begitu. Maknanya ketika sudah berbuka, adzan Allahu Akbar. Nah, apapun yang kita temukan di depan kita, ndak usah nyari yang enak. Ada air, sudah air. Yang penting batal dulu. Karena apa? Allah paling senang kepada seorang hamba yang dia cepat dalam melaksanakan berbuka. Nah, enak tau buatan. Oh, ya di depannya ada air putih, langsung, ndak usah nyari yang lain. Apalagi kalau di depannya ada berbagai macam makanan. Oh, segera. Makna segera bukan berarti balas dendam. Ingat, segera bukan berarti balas dendam. Oh, jadi ini Ustaz segera. Akhirnya nopo? Ada roti besar hanya dimakan 2 punyahan. Gluk masuk, gluk. Wah, ini bukan begitu maknanya. Maknanya segera dibatalkan puasanya. Itu saja. Itu yang pertama, sunnahnya. Yang kedua, berbukanya dengan rutop. Tahu rutop? Rutop niku kurma muda. Tidak pernah makan kurma muda? Yang warnanya kuning? Belum pernah? Kasihan. Rutop niku kurma muda. Rasanya manis Bapak Ibu sekalian. Lebih manis dari kurma yang sudah matang niku. Lebih manis. Kurma muda. Niku sunnahnya pakai itu. Kalau ndak ada kurma muda, kita kan ada di Jawa, di Jawa. Kita di Lampung, ndak ada kurma muda itu. Pakai kurma. Kalau ndak ada rutop, kurma muda, pakai kurma. Apalagi kurma, mahal, bulan puasa ini mahal. Oh, nggak ada kurma, air putih. Air putih saja, Oh, kalau itu murah, Air aqua ndak ada, Air ledeng nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ndak ada lagi sudah, wis. Ya. Air sumur nggak apa-apa kalau ndak ada lagi. Tapi yang jelas, kalau di depan jenengan ada kolak, ada es buah, ada es teler, ada Sprite, Coca-Cola, nopo mawon pun. Nah, sunnahnya cari air putih. Sunnah dulu biar dapat pahalanya dulu yang lebih. Kalau pakai es buah langsung nggak dapat pahala. Dapat, cuma nggak dapat pahala berlebih-lebih. Pengen yang lebih-lebih? Nah, pasti pengen. Gak ada ceritanya orang ditawari, ayo saya kasih hadiah semuanya ibu-ibu semua, tinggal pilih mau sepeda motor apa mau mobil. Mobil pasti. Nah, lo kan sama-sama kendaraan bu. Iya Tat, sama-sama kendaraan. Mek mobil lebih Tat. Nah, karena mobil lebih. Makanya usahakan kalau berbuka nanti, kalau ada air putih, kalau ada kurma lebih baik. Kalau tidak ada air putih didahulukan. Bisa dipahami? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa setelah berbuka, bukan sebelum berbuka atau tengah-tengah berbuka. Kalau tengah berbuka ini gimana? Saya nggak kebayang. Orang lagi makan, lagi minum, berdoa, lagi Allah berdoa, nggak bisa. Jangan di tengah-tengahnya, tapi setelah berbuka. Apakah harus banyak berbukanya? Botan. Kalau jenengan berbukanya sendirian, habis minum air, glek, cukup langsung doa. Maknanya jenengan waktu itu sudah selesai berbuka. Atau kalau enggak, sempurnakan sekalian. Minum 1 air gelas kayaknya kurang, jadi harus tambah 1 gelas es buah. Oke. Kayaknya kurang juga, harus 2 buah tahu isi. Oke. Kayaknya kurang juga, harus ada yang lain juga. Sudah kenyang? Sudah, alhamdulillah. Cukup berbukanya? Cukup. Mulai sekarang berdoa. Karena doa waktu setelah berbuka, doanya mustajab. Jenengan kalau doa setelah berbuka, doanya doa minta apa? Rahasia kan? Oke, rahasia. Tidak apa-apa, rahasia memang perlu, penting. Kalau andai kata doanya minta kepentingan dunia, boleh enggak? Boleh. Tidak apa-apa. Jenengan ngarep sumpama pengen punya mobil, aku pengen duit mobil, belum punya mobil, maka waktu minta jenengan, pas posisi jenengan selepas berbuka, minta mobil. Jangan tanggung-tanggung. Minta Alphard apa Velfire ngono. Ya Allah, Velfire ya Allah. Biar jatuhnya nggak terlalu jauh. Kalau jenengan minta Avanza, jatuhnya napa? Iso-iso bemo engko. Bemo saya mending bentor malah. Ya, seperti itulah. Ya, minta tinggikan. Kok ngangger minta kok? Minta bayar nggak? Mintanya itu nggak bayar. Berhubung minta nggak bayar, minta yang banyak. Biar nggak repot-repot. Biar Allah itu ketika mau ngasih juga nggak tanggung-tanggung. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, saya pengen haji ya Allah. Jangan cukup sekali aja ya. Jangan tanggung. Ya Allah, saya pengen naik haji tiap tahun ya Allah. Niku loh, meskipun hanya dikasih setahun, hanya sekali saja, alhamdulillah. Nggih mboten. Untung-untung dikasih 3 kali, 4 kali, alhamdulillah. Makanya kalau minta jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, minimal tiap Ramadan saya umroh ya Allah, biar tak ketemu sama Ustaz Rozi. Nggak apa-apa, nggak ketemu saya, ketemu nanti di Mekah. Bos, berarti umroh juga satu, iya dong bareng. Ya seperti ini kok. Ya alhamdulillah. Itu berdoanya setelah kita berbuka. Itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat, makan sahur. Nah, usahakan meskipun sedikit kita tetap makan sahur. Makan sahur niku jam berapa dimulai? Makan sahur jam berapa dimulai? Bisa dimulai selepas jenengan sholat tarawih, itu sudah bisa masuk hitungan boleh makan sahur. Takut dah bangun. Saya bangunnya biasanya 4:30 kalau sudah adzan nih Bu. Kalau sudah adzan saya bangunnya jam segitu tidak sempat sahur. Eman Bu. Kenapa? Ini sunnahnya Rasul. Biar jenengan dapat sunnah. Makanya diusahakan makan sahur. Apakah harus di akhir? Tidak harus. Pokoknya selepas tarawih jenengan tidak siap untuk bangun malam, selepas tarawih jenengan punya kesempatan sahur, makan. Niatkan sahur. Jenengan niatnya niat sahur. Kalau habis tarawih niat sahur, terus tengah malam juga niat sahur, alhamdulillah, angsal bonus. Dapat makan sahur berapa kali? 2 kali. Tidak apa-apa, bagus malah. Itu yang pertama, yang nomor 4. Yang nomor 5, memang sunnahnya mengakhirkan sahur. Kalau berbuka tadi disegerakan, kalau sahur diundur-undur. Tapi undur-undurnya jangan sampai adzan. Kalau sudah adzan dilarang makan dan minum. Meskipun nggak boleh. Sudah selesai. Yo Tuhan, masuk kerongkongan makanannya di pertengahan kerongkongan nih, seret nih, harus minum. Jangan Bu, daripada puasanya batal. Makanya usahakan ketika sudah imsak nih, 1 galon habiskan nih Bu.
Enggak apa-apa wis. Tapi kalau bisa jangan, bahaya ke perutnya. Kalau 1 galon bahaya. Nah, alhasil imsak itu jaga-jaga. Imsak sudah berhenti. Khawatirnya kebablasan. Untung di sini ada imsak. Ada orang yang teriak-teriak sahur, untungnya niku. Ada yang teriak-teriak imsak, meskipun kadang teriakan sahurnya megelno. Sahur, woi, sahur, woi, sahur. Wow. Ada yang bangun, sopo gitu. Tidak apa-apa, itu membantu kita Bapak Ibu sekalian. Jenengan bayangkan saya 3 tahun di Mekah, tidak pernah dengar ada kalimat sahur sama imsak. Kadang kita kebablasan Bu. Tidur tiba-tiba dengar Allahu Akbar, aduh bangun, aduh gak sahur. Kenapa? Tidak ada yang teriak sahur, tidak ada di Mekah. Apalagi imsak gak ada. Untungnya di sini ada. Jadi ketika sahur, mau sing keras, sahur. Ya, gaya militer niku. Maksudnya nopo? Biar kita bangun. Kasihan kalau tidak bangun lapar nanti. Nah, itu untung kita ada sahur niku. Pas waktu sudah makan, buru kenyang nyaris kenyang, imsak, stop. Ono reme. Kalau di Mekah tidak ada moro Allahu Akbar, ini garis paruh. Tuh eman ya. Gak tak tangan cepet iki mang. Moro-moro ada. Nah, kalau imsak kan enak. Pas bikin mie baru dimakan separuh, imsak cepet. Cepetan. Eman soalnya. Ya kasarannya seperti itu. Beruntunglah ada imsak dan sahur. Nah, sunnah berikutnya mengakhirkan sahur. Maknanya imsak niku batas terakhir pun. Jenengan jaga-jaga dan hati-hati saja. Kalau sudah masuk waktu imsak, insya Allah sudah masuk kategori kita mengakhirkan sahur. Imsak, ngambil kesunahannya, imsak, ngambil air minum. Itu sunnah mengakhirkan sahur. Itu nomor 5. Yang nomor 6, memperbanyak infak atau sedekah, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti nanti mulai tanggal 21 sampai tanggal terakhir mau lebaran niku diusahakan tambah sering jenengan sedekah. Kenapa? Karena di masa-masa itu ya pahala kayak dijor-jor sama Allah guys. Ya, berlipat-lipat ganda luar biasa. Kenapa anjuran Rasul begitu? Rasul di masa-masa itu juga beliau sangat dermawan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Niku dianjurkan sunnahnya untuk memperbanyak infak atau sedekah. Itu nomor 6. Nomor 7, menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Biar jenengan dapat pahalanya mereka yang puasa. Berarti yang puasa tidak dapat pahala kan sudah diambil sama yang ngasih buka. Tetap dapat juga. Jadi contohnya kayak saya seumpama beli tahu isi untuk buka bareng Mas Har atau buka bareng sama Pak Sugiono. Pak Sugiono nggak bawa makanan, saya yang bawa. Nah, Pak Sugiono dapat pahala puasa. Pahala puasanya Pak Sugiono saya juga dapat. Berarti kalau Pak Sugiono dapat 10, saya dapat 20. Pengen naubutan. Nah, seandainya saya pas waktu sekarang ini nyiapkan buka untuk orang banyak nih. 60 orang, tinggal ngitung kalkulator nih oleh biro aku saiki. Tapi enggak usah dihitung, enggak usah dihitung. Biar apa? Biar jadi rahasianya Allah. Kita dapat berapa? Ya seperti itulah. Jadi menyediakan makanan berbuka. Rencananya ini ada teman-teman Risma. Jumat sore besok mau ngadakan bagi-bagi takjil. Nah, yang mau berpartisipasi. Tidak apa-apa, nyumbang sedikit saja tidak masalah. Ada uang 1.000 nyempil di lemari, di bawah lemari kok ono duit 1.000 kasih. Aku gak iso ngekei akeh ya, mek ono duit 1.000. Gak apa-apa. Karena itu sedekah yang Allah tidak melihat nominal. Kasih gak apa-apa Bu. Jenengan rogoh kantong kok yang keluar 2.000, kasih gak apa-apa. Jenengan rogoh kantong kok yang keluar 100.000. Kaya eman. Kasihkan enggak apa-apa Bu. Kasihkan Bapak semuanya. Jangan eman kalau urusan itu. Kenapa? Mumpung kita di bulan Ramadan. Ketemu Ramadan tahun depan
Nggak akan ada ceritanya tengah tahun 6 bulan lagi ada Ramadan, nggak ada. Tahun depan baru ketemu Ramadan lagi. Nah, Jumat sore besok itu teman-teman Risma mau ngadakan bagi takjil. Kalau nggak salah pengumpulan dananya nanti malam apa besok pagi. Besok pagi. Nah, kalau ada yang mau ikut nyumbang, monggo bisa disampaikan ke Pak Toto. Ini Bapak Risma nih. Bapak Risma. Saya tanya Risma dari pojok ke pojok, kenal sama Pak Toto semua, Masya Allah. Luar biasa, sulit nemu orang kayak Pak Toto ini. Seperti itulah. Jadi itu yang nomor berapa? Nomor 7. Nomor 8, memperbanyak membaca Al-Quran. Niki, alhamdulillah gak kurang tak. Ibu-ibu melok mim. Oh, bentino ngaji. Tiap hari? Enggak tiap hari. Oh, enggak sido. Gak sido oleh keutamaan lengono. Tapi malam tuh tiap malam ngaji, alhamdulillah kalau tiap malam masih ngaji. Yang tidak sempat ngaji di masjid bisa ngaji sendiri di rumahnya masing-masing. Harus 1 juz tak? Enggak harus, semampunya. Yang penting ada ngaji tiap harinya. Kenapa? Karena ngaji di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, bulan turun Al-Quran berarti keutamaannya juga sangat besar. Hemat-hemat kalau tidak ngaji. Oh, ngaji paling 5 menit selesai. Kalau cuma 5 ayat paling 5 menit selesai. Itu yang ngajinya nopo belum lancar. Wah. Itu yang nggak lancar saja 5 ayat bisa 5 menit cuma. Wah, apalagi kalau yang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan la ta'budu. Oh, lain lagi ke. 1 juz bisa hanya 10 menit nih kok. Enggak apa-apa, enggak usah takut, enggak usah malu kalau enggak lancar. Kenapa? Karena ketika jenengan enggak lancar, jenengan bayangkan nih, kalau jenengan enggak lancar, huruf-huruf yang diulang niku, nah, itu dapat pahala semua Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jenengan enggak lancar ngaji, anggaplah ngaji Yasin nih. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pas wal Qur'anil Hakim jenengan ndak lancar. Wal Qur'an niku diulang berapa kali niku? Oh, pahalanya lebih banyak dari yang lancar niku jenengan. Mungkin obotan? Mungkin. Jadi jangan takut. Kalau ada yang negor, wal Qur ya opo? Bilang menengok aku golek pahala iki. Tak ulang ping 1 sih karo aku. Enggak apa-apa, jangan takut. Jadi kalau dia lancar biasa kayak gitu nih. Nggih. Saya pernah punya napa nggih? Bisa dikatakan ada yang belajar ngaji ke saya. Waduh, lebih parah, Bu. Kalau jenengan bisa dikatakan lancar sudah enak. Saya dengarkan kalau ada ngaji mim niku, enak sudah ngajinya. Saya pernah punya jemaah ngajinya aduh hancur parah. Tapi tidak saya ejek. Kenapa? Karena dia lagi nyari pahala. Jenengan baca Al-Fatihah, maaf ya, baca Al-Fatihah nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku diulang ada mungkin 20 kali. Al-kam bukan al-kam, al-kamale. Alhamdulillah diulang terus sampai 20. Niku, tapi tidak apa-apa, santai aja. Mungkin nanti yang nggak sabar gurunya. Al-kam kok, diomongi al-kam makin malu. Mungkin yang nggak sabar gurunya. Tapi insya Allah guru-guru di Liman Benawi sabar semua. Saya kalau melihat ada Mbak Vera ngajar, ada Mbak siapa lagi ngajar, cek sabar ya Allah. Pak Toto kalau pas lagi ngajar, ya Allah cek sabar. Lihat saya mungkin gregetan subuh lipat sudah nih. Kamal gitu manggur. Nah, ya harus bisa sabar memang. Ya seperti itulah. Memperbanyak baca Al-Quran. Itu yang ke-8. Yang ke-9, mempelajari ilmu. Diutamakan ilmu agama. Nah sekarang ini kita lagi mencari sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan dari tadi kita memulai di awal sampai terakhir tadi sebentar lagi ini kita dicatat sedang melaksanakan sunnah Rasulullah saat puasa Ramadan. Mudah-mudahan berlipat-lipat ya. Kita tidak tahu saldo
napa? Saldo amal kita nanti, rekening amal kita di akhirat itu berapa? Mudah-mudahan tiba-tiba membludak ngoten niku. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah niku sunah-sunahnya. Wonten pinten? 9. Sahur, buka dan lain sebagainya nanti bisa dibaca sendiri karena sudah kita bagi-bagi. Alhamdulillah sudah khatam materi kajian pertama. Kalau ini bisa jenengan amalkan, jenengan kerjakan, insya Allah hembusan rahmat Allah bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau sudah terlalu malam? Belum malam. Semangat berarti. Alhamdulillah. Malam Sabtu kita insya Allah akan ada itikaf Bapak Ibu sekalian. Kalau Sabtu sore bagi-bagi takjil Risma. Malamnya setelah tarawih insya Allah pembukaan itikaf, langsung kita ngaji kitab. Yang saya bawa nanti kitab yang saya dapat dari Mekah. Ngaji kitabnya wong Mekah. Jadi jenengan ngaji kitabnya wong Mekah gak teh atuh-atuh nang Mekah. Cukup nang Liman Benawi. Wong sing teko Mekah sing teko rene. Makane wali niki sapa sing tanda tanya kuwi iki. Sapa sing gawa wong teko Mekah rene iki. Alhasil begitulah ya. Nanti malam Sabtu kita ketemu selepas tarawih yang ada di musala-musala sekitar. Yang mau ikut iktikaf monggo. Ngambil 1 malam boleh, ngambil 2 malam boleh. Terus rencana jenengan sampai berapa malam? Sampai terakhir malam ke-10. Berarti tidak pulang kan? Tetap pulang. Kapan? Wallahu a'lam. Gak tahu kapan pulangnya. Ya hasil saya mau fokus dulu ke jenengan, mau ngasih manfaat ke jenengan. Saya tidak mikir pulang dulu. Urusan nanti tiba-tiba saya pulang, ya sudah pulang. Kalau ternyata tidak pulang, ya paling nangis. Ya seperti itulah ya. Jadi kita tunggu nanti malam Sabtu kita mulai buka setelah tarawih dengan ngaji kitab. Paling nanti kita ambil setengah jam atau 1 jam. Selepas itu kita tutup. Waktunya bebas. Jenengan mau dikiran monggo, mau baca Quran silakan, mau istirahat silakan. Jam 2 atau setengah 3 kita bangun semua. Saya bangunkan nanti sholat tahajud berjamaah. Selepas tahajud berjamaah kita baca zikir jama'i. Nah, selepas zikir jama'i nunggu subuh. Selepas subuh, dalam waktu nunggu subuh ini boleh, bukan boleh, kita sahur bareng. Kita coba sahur bersama. Adanya rezeki sahur waktu itu sudah kita makan bareng. Kalau adanya roti tawar cuma 1, ya sudah kita bagi-bagi roti tawarnya. Tapi insya Allah Desa Liman Benawi ini orangnya baik-baik. Ya, kalau saya sudah bilang nanti malam ada itikaf Bapak Ibu sekalian, insya Allah ibu-ibu nyumbang semua. Bapak-bapak nggak usah khawatir Pak. Nah, bisa jadi nanti diwajibkan Bapak harus menghabiskan 3 piring. Curwan. Ya, seperti itulah. Kita ngajak berpartisipasi Bapak Ibu sekalian. Yang menyediakan sahur, yang menyediakan buka, insya Allah dapat pahalanya juga orang yang itikaf. Tat saya tidak bisa itikaf, tat saya nyiapkan sahurnya. Monggo, dapat juga pahalanya. Karena kata Rasul, man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang mempersiapkan perang, dia sejatinya juga ikut berperang. Jadi orang yang menyiapkan itikaf, dia sejatinya juga ikut itikaf. Meskipun turun nang omah, dia dapat pahala itikaf. Seperti ini Bu. Selepas sahur kita nunggu subuh. Selepas subuh seperti biasa ada sedikit kultum. Tidak ada kultum. Langsung kita mulai ngaji sebentar saja, tapi tidak begitu lama, paling 10 menit saja. Selepas itu bebas. Jenengan yang mau kerja monggo, yang mau balik ke rumahnya silakan, yang mau melakukan aktivitas tidak masalah. Nanti malam yang mau ikut itikaf lagi selepas tarawih ikut lagi sampai malam terakhir. Berarti yang nyari saya nanti sampai malam terakhir, kalau ba'da tarawih nyarinya di masjid, insya Allah saya di sana lagi fokus. Pikiran, Ustaz Rosi, gak ganggu. Lagi pikiran aku busuk.
Nah, seperti itulah. Ya istilahnya kita melaksanakan sunnah Rasul i'tikaf itu, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan dosanya semuanya diampuni. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang tersebut. Amin amin rabbal alamin. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan dari awal sampai akhir. Sudah kita ijazahkan pikirannya, mungkin dengan mau ngamalkan sendiri tidak apa-apa. Kalau mau ikut ngamalkan, ikut bareng kita nanti selama i'tikaf selepas sholat tahajud. Yang tidak siap bisa nanti kita khususkan lah. Rebuan masih ada saat masih dong. Rebuan masih tinggal berapa lagi untuk bulan Ramadan? 1 kali lagi. Kita 1 kali lagi. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa buka bersama. Kalau tidak bisa ya sudah seperti ini saja, seperti biasa. Ya mungkin itu kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr, dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum nerima zikir jumahinya? Bapak Ibu sekalian, bapaknya ada yang belum nerima? Sudah semua gitu? Alhamdulillah. Monggo dipersilakan untuk kembali ke kediaman masing-masing. Tenang Sal. Sudah dapat?